Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Muhammadiyah dan juga Sobat Unggul TV UMJ, ketemu lagi dalam program UMJ Talks, di mana kita akan membahas seputar kegiatan kemahasiswaan, bisnis mahasiswa, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dan menarik tentunya seputar kegiatan kemahasiswaan di UMJ. Dan kali ini tema kita adalah tentang aktif berdakwah di kampus bersama dengan UKM At-Tanwir. Dan saat ini kita berlokasi di studio TV UMJ, tepatnya di Gedung Rektorat lantai 5. Bersama dengan saya Vini Auliani akan memandu hingga akhir acara nanti. Dan saat ini di samping saya sudah ada kedua narasumber nih yang akan bercerita seputar kegiatan UKM At-Tanwir seperti apa. Yaitu sudah ada Asfia Naufal Amira yang merupakan Ketua Umum UDK atau Unit Dakwah Kampus At-Tanwir tahun 2022 hingga 2023. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Asfia. Waalaikumsalam Kak. Sehat Asfia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Asfia ini biasanya disapa Asfi ya? Iya, jadi betul. Nanti Kak Vini panggilnya Asfi aja ya? Ya. Oke, nah Asfi ini gak sendirian. Asfi ini juga ditemani oleh Siti Zahra dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang merupakan Ketua Bidang PSDM atau Pengembangan Sumber Daya Manusia dari At-Tanwir ini. Assalamualaikum Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Zahra? Sehat, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Makasih untuk Zahra dan juga Asfi ini yang sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk hadir di UMJ Talks, akan bercerita-cerita nih tentang kegiatan UKM di At-Tanwir gitu. Nah, mungkin sebelumnya nih kita bisa perkenalan dulu nih tentang UKM At-Tanwir. Ini UKM At-Tanwir nih sejak kapan sih ada di kampus UMJ ini gitu? Teman-teman dari mahasiswa ini bisa ikutan gabung, jadi pesertanya juga seperti apa, gimana caranya? Oke, kalau misalkan dari awal tahun berdirinya tuh sebenarnya kita udah lama banget ya Kak. Udah dari 1998 itu At-Tanwir udah berdiri di sini. Dan untuk dari awal itu sebenarnya namanya juga bukan At-Tanwir gitu. Udah mengalami 3 kali pergantian nama. Gitu. Dan tadi untuk persyaratan masuk ke At-Tanwir sendiri ya nggak macam-macam sih ya, kita yang pasti ya itu mahasiswa UMJ gitu, mahasiswa aktif UMJ gitu. Mahasiswa aktif UMJ ya? Iya. Baik, nah awal mula maksud dan tujuannya ini diadakan At-Tanwir ini sebagai apa sih, wadah untuk apa nih bagi para mahasiswa? Kalau wadahnya sendiri kan kita namanya kan UDK At-Tanwir ya, Unit Dakwah Kampus At-Tanwir gitu, yang dimana pastinya di dalamnya itu banyak kita mengkaji tentang bidang keislaman lah gitu. Nah, jadi maksud At-Tanwir itu berdiri yaitu tidak lain tidak bukan untuk membumikan nilai-nilai Islam gitu di kampus UMJ gitu sih. Ya, jadi memang sebagai unit dakwah kampus ya, buat teman-teman dari mahasiswa-mahasiswa yang punya ketertarikan dan minat yang besar untuk berdakwah, walaupun jurusannya bukan jurusan dakwah ya. Iya, betul. Terbuka untuk jurusan apa aja ya. Iya, nggak harus Islam, nggak harus agama Islam. Ya, harus fakultas agama Islam, mungkin bisa jurusan lain, ekonomi, bahasa, dan macam-macam seperti hal lainnya juga. Nah, terus tadi Asfi mengatakan udah ganti nama nih 3 kali. Iya, kalau betul. boleh tahu namanya dari apa aja tuh nama penyebutan UKM-nya? Nah, kalau misalkan dari pertamanya itu kan kalau misalkan dilihat dari sekilas At-Tanwir itu ya sama ya, kalau di SMA tuh seperti Rohis lah gitu. Nah, sama dulu tuh namanya itu Rohis UMJ, iya. Rohis UMJ. Ya, terus mengalami pergantian nama itu jadi UKM Ul Albab. UKM DK Ul Albab ya. Terus baru-baru ini ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah, 2021 itu kita mengalami pergantian nama jadi At-Tanwir gitu. Waktu itu At-Tanwir sendiri itu tercetus karena kan saya periodenya saya merasakan At-Tanwir itu dari 2020 ya gitu. Jadi kalau misalkan ke belakang dari pergantian Rohis dan At-Tanwir sendiri saya tidak tahu kronologi yang pastinya seperti apa gitu. Jadi tahunya tuh kenapa penyebabnya jadi At-Tanwir gitu. Nah, waktu itu pergantian At-Tanwir itu karena dari UMJ-nya sendiri itu mau semuanya itu bernuansa Muhammadiyah gitu. Waktu itu kenapa namanya Ulul Albab ya karena artinya aja gitu kan. Ulul Albab kan orang-orang yang berpikir gitu. Nah, dinamakan Ulul Albab karena itu, lalu diganti ke At-Tanwir agar selaras dengan Muhammadiyah gitu kan. Muhammadiyah kan ada beberapa
nama-nama yang umum gitu di Muhammadiyah, salah satunya At-Tanwir sendiri gitu. Nah, At-Tanwir sendiri itu kan artinya mencerahkan ya. Nah, iya. jadi diharapkan mungkin dari UMJ-nya sendiri mengharapkan kalau At-Tanwir itu bisa mencerahkan mahasiswa-mahasiswa UMJ-nya itu dengan nilai-nilai Islam gitu mungkin. Baik, benar. Itu benar-benar Muhammadiyah banget ya. Iya, Jadi betul. melekat sekali ke Muhammadiyahannya di nama dari unit dakwah kampus ini ya. Jadi At-Tanwir. Karena tadi kan At-Tanwir itu artinya mencerahkan, dan kebetulan At-Tanwir itu juga adalah nama masjid Iya, di PP lingkungan Muhammadiyah. gitu. Jadi Betul, ketika kita betul. dengar nama At-Tanwir memang wah udah Muhammadiyah banget nih gitu, dan ini memang benar-benar pas untuk jadi wadah dakwah ya mahasiswa mahasiswi di kampus gitu. Ini tempat yang pas nih untuk berdakwah secara Muhammadiyahan tentunya. Nah, berarti ini kegiatannya apa aja nih? Macam-macam kan nih kegiatan dakwah, ada seperti apa aja tuh? Nah, mungkin bisa dijawab Boleh, sama bidang ya. PSDM ya. Iya, jadi Zahra Aku izin menambahkan sedikit yang pencerahkan ya. mencerahkan ya. Jadi waktu itu kita lagi ada kegiatan FSLDK dari sekian FSLDK Banten, itu tuan rumahnya tuh dari UMJ, dari UDK At-Tanwir sendiri. Nah, di sana Pak Rektor menyampaikan kenapa dinamakan At-Tanwir gitu, mencerahkan. Kan di Universitas Muhammadiyah itu udah ada IMM ya, Kak. Nah, kenapa masih ada gitu ibaratnya rohisnya lagi gitu, padahal IMM udah ibaratnya udah dalamnya udah banyak yang Islam gitu ya, membawa keislaman gitu di kampus. Nah, UMJ berharap UDK At-Tanwir ini bisa merangkul semua golongan gitu, karena di UMJ sendiri itu banyak dari berbagai kalangan ya, Kak. Gitu, dari mungkin dari NU, dari teman-teman Persis atau yang lainnya, berharap UDK At-Tanwir ini bisa menggayung gitu semuanya kayak gitu. Jadi Pak Rektor menaruh harapan besar dengan adanya UDK At-Tanwir dengan tidak melupakan Muhammadiyah itu sendiri, makanya namanya akhirnya At-Tanwir seperti itu. Tanwir, baik. Jadi agar bisa menjaring semua kalangan ya dari Islam itu sendiri, karena nggak cuma dari kalangan Muhammadiyah aja. Tadi teman-teman walaupun misalnya background keluarga ini NU, tapi sekolahnya di Muhammadiyah gitu, nggak menutup apa peluang dan juga kesempatan ya untuk bisa ikutan berdakwah juga gitu. Yang penting semuanya kan masih dalam satu keluarga Islam ya, Betul. satu akidah Islam gitu ya. Terus kalau untuk kegiatan di UDK At-Tanwir itu kita ada yang utama itu ada mentoring. Mentoring itu kegiatannya seminggu sekali, Kak, berupa kegiatan mentor memberikan arahan seperti akhlak secara umum. Karena itu tadi ya kita kan banyak kalangan ya, jadi mencari hal yang bisa dibahas secara dasar seperti mungkin akhlak, gimana karakter seorang Islam yang harus bangga terhadap Islam itu sendiri. Itu kan sangat jarang kita temukan di kalangan pemuda ya, yang sekarang tuh suka malu gitu, mungkin belum pede gitu dengan karakter sebagai seorang Islam. Dan takut bingung juga ini mau nanya kemana gitu ya kan ya, tempatnya di mana gitu mau nanya. Dan kita juga banyak menampung gitu orang-orang yang berhijrah gitu. Kita juga welcome sama semuanya. Jadi gimana sih karakter muslim, akhlak seorang muslim itu kita tekankan, dan banyak hal sih yang dibahas, termasuk di sana juga karakter seorang pendakwah. Di dalam mentoring itu tuh ada berdakwah kayak gimana, cara bersosialisasi dengan baik, itu semuanya ada di mentoring itu. Iya, menarik ya, menarik sekali nih kegiatan-kegiatan dari unit dakwah kampus At-Tanwir ini. Kita akan lanjut membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi tentang kegiatan kampus dari At-Tanwir, tapi kita simak dulu nih yang berikut ini ya. Pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi dalam UMJ Talks. Kita lanjut lagi nih membahas mengenai unit dakwah kampus At-Tanwir bersama dengan ketua umumnya langsung, ada Asfi. Nah, tadi Zahra kan sudah menjelaskan nih kegiatan di At-Tanwir ini, salah satunya itu diantaranya adalah mentoring ya, dimana mentoring itu membahas tentang pengetahuan Islam. Nah, dalam mentoring ini kan biasanya biar lebih intensif ya, itu dibagi-bagi per grup atau memang satu mentor untuk semuanya, atau satu mentor itu untuk berapa orang tuh, teknisnya seperti apa tuh? Mungkin yang mau menjelaskan Asfi. Jadi kalau untuk mentoring sendiri itu sebenarnya fleksibel gitu. Cuman kita membatasi satu kelompok itu maksimal 10 orang gitu. Jadi kalau misalkan sesuai kader yang masuk kan, Kak, jadi sesuai kader yang masuk berapa nanti kita bagi, tapi maksimal satu kelompok itu ya 10 orang gitu. Nantinya mentoring itu tuh dipimpin sama demisioner dari At-Tanwir gitu. Nah, demisioner ini tuh yang udah menjabat
2 tahun di 2 kepengurusan gitu kan, 2 kepengurusan di At-Tanwir, baru nanti mungkin dia memadai dalam keilmuan dan segala macamnya, dia bisa membantu untuk jadi kakak-kakak mentor itu gitu. Itu materinya gimana? Apakah materinya random atau materinya per tema gitu, tematik gitu? Kalau untuk mentoringnya sendiri itu sebenarnya sudah ada temanya gitu, udah ada kurikulumnya sendiri gitu. Cuman untuk beberapa belakangan ini kita tuh juga mau kasih inovasi lah gitu untuk kurikulum mentoringnya sendiri gitu. Karena kan mahasiswa itu udah capek ya dapat ilmu dari kampus segala macam kayak gitu. Nah kalau misalkan dia setiap minggu juga harus ditambah dengerin hal yang sama pakai metode ceramah kayak gitu kan kurang asik gitu. Nah makanya kita tuh berniat mau bikin inovasi baru. Udah ada sikap pembicaraannya itu tentang, jadi tuh per kelompok itu buat proyek keislaman sendiri gitu. Jadi kayak misalkan dia tertarik sama bidang sosial gitu. Jadi nanti satu kelompok ini bikin satu proyek yang emang dia itu menangani tentang sosial gitu. Terus kelompok lain misalkan ada yang tertarik sama media gitu. Nah nanti kelompok itu akan orang-orang itu akan dibikin proyek tentang media, bisa mungkin talk show seperti ini gitu, atau mungkin nanti bisa podcast kan ya, nggak usah pakai gambar atau apa kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih Kak. Jadi juga yang hijrah, mungkin teman-teman yang berhijrah juga dibimbing ya. Iya, jadi tetap di mentoring itu tetap dapat nilai-nilai keislamannya, tetap nanti kan ada kakaknya yang akan memandu itu gitu. Itu sih Kak paling. Bagus ya, jadi itu seperti kajian rutin mingguan ya. Kalau untuk yang lebih besar biasanya kan suka ada acara tablik akbar gitu. Atau mungkin kajian yang sebulan sekali tapi diisi oleh narasumber bintang tamu. Itu gimana? Nah ya, kalau untuk yang kajian-kajian besar yang jumlahnya itu mungkin kita bisa buat kajian umum, itu kita pernah mengundang dosen-dosen di UMJ gitu. Dosen di UMJ waktu itu ada dosen dari FISIP, dosen dari FAI kayak gitu. Nah selain itu juga kita pernah kita mengundang dari influencer luar gitu. Waktu itu kita pernah mengundang Sheliana Vita jadi pembicara kita di salah satu segmen kegiatan kita gitu. Terus selebihnya itu sih Kak paling dari demisioner juga yang ngisi gitu. Ngisi juga yang mungkin juga udah berkiprah dan juga memberikan pencerahan ya, membimbing di banyak tempat gitu ya. Demisioner yang juga jadi pendakwah ya, karena nantinya diharapkan bisa menjadi pendakwah muda, kader Aisyah dan Muhammadiyah tentunya ya. Amin. Nah mungkin selain itu ada kegiatan apa lagi? Ada tahsin, tahfiz sama panahan. Nah mungkin itu dilanjut sama bidang PSDM-nya nih. Boleh nih dari Zahra ya. Jadi itu alhamdulillah saya sama Asfi ini udah memimpin 2 periode ya. 2 periode. Waktu itu di bidang saya sendiri, waktu itu saya masih di bidang syiar Kak. Di bidang syiar itu seminggu sekali memang mengadakan kelas tahsin. Diadakan secara rutin setiap hari Jumat pagi. Kayak gitu, ada tulis, kita di Masjid At-Taqwa biasanya di pelataran, sambil dikasih cemilan dan lain-lain sama teman-teman. Itu di sana juga kadang kita juga sharing gitu tentang keilmuan Islam, cerita-cerita untuk pendekatan ya ke kader-kadernya. Tapi beriring berjalannya waktu di periode kedua kita merasa ada yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa UMJ karena udah banyak orang yang alhamdulillah ya di UMJ tuh udah banyak yang udah paham gitu tahsinnya gitu. Jadi kita beralih ke program tahfiz. Jadi di periode yang kedua ini program tahsinnya diganti dengan program tahfiz karena alhamdulillah juga kader-kader datang ini banyak yang Masya Allah hafalannya udah banyak banget ya. Nah jadinya butuh wadah untuk murojaah kayak gitu, bahkan untuk menambahkan hafalan itu tersendiri. Kalau tahfiz itu kita ganti jadi seminggu 2 kali Kak, dan itu online karena melihat mungkin tempatnya beda-beda dan butuh sering juga itu setiap Senin dan Kamis subuh. Jadi kalau habis sahur tuh kan biasanya subuh, sahur Senin, terus subuh biar nggak tidur lagi kita setoran kayak gitu. Itu secara online aja lewat WhatsApp ya, ditelepon satu-satu sama VC. Itu lumayan ya, kadang habis 1 jam lah, sekitar 1 jam ya kayak gitu. Jadi itu tahfiz. Nah terus kita juga nih alhamdulillah ngerintis nih Kak di periode ini panahan. Baru periode ini baru periode terakhir ini. Jadi program baru ya, fresh tuh program baru yang fresh dari kepemimpinan tahun ini ya, pengurusan tahun ini. Kalau panahan itu sebenarnya sempat terputus Kak, udah ada dulu programnya, cuman sekitar 3 periode lah itu terputus karena ada kendala internal kayak gitu.
Dan akhirnya kami ngerasa itu program yang sangat bagus gitu dan menjadi daya tarik tersendiri untuk orang-orang masuk ke Atanwir, karena kan orang image-nya aduh rohis gitu ya, bosan atau gimana. Rohis mungkin tadi seputar kajian, tahfidz ya. Padahal Panahan ini kan juga sunnah Nabi. Iya betul, dan kita cakupannya lebih luas Kak, karena di Panahan ini juga membuka untuk selain dari kader. Jadi boleh orang-orang yang misalkan dia mau jadi panahannya aja tapi dia belum terbuka untuk ikut mentoring, kita ajak pelan-pelan, kita bolehkan masuk, tapi setiap latihan panahan itu selalu kita sampaikan nilai-nilai Islami. Betul, jadi setiap memanah itu pelajaran hidup dalam memanah itu dalam banget gitu. Gimana apa sih namanya pemanah itu tuh terbawa ke dalam karakter seseorang kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin di bulan waktu pemanah itu bulan November ya, sekitar November Desember itu akhirnya kita pertama kali ikut terjun ke dalam lomba. Nah, itu setelah ngerintis dari 2023 bulan Juli, akhirnya Novembernya ya, bulan Juli baru merintis kembali, terus November udah ikutan lomba Panahan. Betul. Sampai coachnya sebenarnya kaget. Iya, saking besar semangatnya ya. Saya ngelihat kader Atanwir ini progresnya cepet kayak gitu. Ya. Dia cepet belajar, cepet itu, dan itu mungkin ya keunggulannya kita sebagai Muslim tuh sebenarnya dia punya kecerdasan yang sebenarnya lebih kayak gitu. Yang lebih asal bisa untuk terus dirangsang ya, diasah ya. Baik, ini menarik sekali, terutama tadi Panahan juga pasti kan ikut lomba. Ini ada prestasinya nih mungkin yang diraih. Tapi seperti apa? Simpen dulu ya Zahra dan juga Asfi, karena kita akan membahasnya setelah yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam UMJ Talks, kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan membahas prestasi-prestasi nih yang telah diraih oleh anggota dari unit dakwah kampus Atanwir. Ada apa aja nih ya? Tadi Zahra udah menjelaskan ya, kalau sekarang nih di periode kepengurusannya sekarang ada yang baru, yaitu tadi Panahan gitu, dan baru mulai bulan Juli ya tadi ya, tahun Juli 2023 ternyata udah ikutan lomba bulan November gitu. Nah, prestasinya apa aja nih yang diraih, Zahra? Alhamdulillah kalau dari Panahan itu pertama itu kita kolaborasi dengan salah satu sekretaris umum Perpani Tangsel. Jadi beliau itu sekretaris umum Perpani Tangsel, itu salah satu coach kita langsung dari mantan atlet kayak gitu. Nah, jadi kita kolaborasinya sama beliau. Jadi ini ya langsung di coaching sampai ini juga beliau alumni UMJ. Alhamdulillah alumni UMJ juga ya. Jadi kedekatan emosionalnya kuat gitu ya, benar-benar ingin coach dengan baik. Emang beliau berharap tuh ada Panahan di UMJ, makanya terus kembali kepada UMJ agar bisa terus diteruskan gitu Panahannya, jangan sampai terputus. Akhirnya periode kita diusahakan untuk hadir kayak gitu. Terus kemarin lomba alhamdulillah ada 6 ada 6 yang ikut lomba dari UMJ itu. Peringkatnya beda-beda ya Kak. Ada kalau misalkan yang laki-laki itu ada peringkat 3, itu 3 besar secara semua peserta ya. Masuk ke peringkat 3 namanya Hafiz. Terus juga ada peringkat 18 namanya Abimayu, itu 2 itu yang laki-laki. Kalau yang 4-nya itu akhwat. Ada yang peringkat 3 besar itu Erika, ada juga peringkat 8 itu Sela. Kalau saya sendiri itu peringkat 11 dari seluruh peserta ya, yang perempuan, yang divisi perempuan. Terus ada juga peringkat terakhir itu peringkat berapa ya? 18 kalau nggak salah. Ya. Kayak gitu. Jadi Zahra juga ikutan langsung ya? Jadi itu serunya gimana tuh, bisa diceritakan tantangannya, kesulitannya ketika memanah itu apa sih? Emang ini sih Kak, ada kepuasan tersendiri kalau misalkan bisa itu, makanya selalu penasaran, selalu pengen nembak lagi. Kayak gitu. Harus fokus ya, itu melatih fokus juga ya? Betul. Fokus, sabar, nggak boleh terlalu terburu-buru. Jadi coach itu selalu bilang pemanah itu nggak boleh terburu-buru, nanti dia nggak bener tekniknya kayak gitu. Harus tenang ya. Yang mana itu merupakan juga akhlak-akhlak Islami yang bagus yang untuk kita terapkan, itu dia sabar, tenang, fokus gitu. Baik, itu tadi dari panahannya, prestasi di bidang panahan. Tapi selain itu ada apa lagi? Karena kan tadi kegiatannya juga banyak ya, ada tahsin, tahfiz gitu. Ada prestasi apa lagi nih dari UKM Atanwir? Nah, kalau prestasi yang lain
Ada ya kita, cuman emang belum ada yang lolos ke mungkin ada dulu, cuman kalau untuk baru-baru ini itu belum ada yang sampai di tingkat nasional gitu. Mungkin ada di tingkat, banyaknya sih kemarin tingkat kampus ya. Waktu itu kan UMJ bikin apa ya namanya pensil. Nah itu ada lomba-lomba kayak MTQ, MHQ kayak gitu, MFQ. Nah kader kita alhamdulillah banyak yang ikut, terus juga alhamdulillah juga banyak yang menang, dan ada berapa ya, 1 apa 2 yang lolos ke Malang. Oh, satu lolos ke tingkat nasional. Waktu itu lomba di Malang, tapi ya mungkin masih kurang ya pengalamannya dan masih kurang persiapannya. Ya pertama kali juga, jadi belum bawa pulang piala lah gitu. Yang penting ini pengalamannya dulu dan udah berani juga untuk ikut lomba. Iya betul. Terus juga, nah di ketua umum yang sekarang nih Kak, yang terpilih sekarang, itu dia menjadi imam masjid ya, waktu itu waktu bulan Ramadan DKI Jakarta itu buka lowongan untuk buka lowongan ya, buka apa ya, pendaftaran untuk jadi imam masjid. Nah dia kepilih jadi salah satu itu gitu, dan banyak juga ya dari Rizka. Rizka itu kan hafal 30 juz ya, salah satu kader kita hafal 30 juz, pernah ya ikut lomba di UIN kemarin. Alhamdulillah juga menang. Terus juga ada lomba esai itu dimenangkan sama Nadia Hikaru juga. Lomba esai rata-rata lomba ikutnya yang di UIN Kak. Di UIN. Jadi kalau tadi kan tadi disebutin ya lomba yang tingkat kampusnya apa aja. Nah tapi kalau misalkan di luar kampus itu ada lomba tahfiz 30 juz, lomba esai itu Nadia Hikaru. Kebetulan yang pensil itu kan MFQ, saya juga ikutan. MFQ itu Musabaqah Fahmil Quran ya, cerdas cermat Al-Quran ya. Iya. Baik, bagus ya. Jadi juga terbuka untuk ikut lomba-lomba yang diadakan gak hanya di kampus ini, tapi lintas kampus juga, ataupun juga lomba-lomba umum ya. Dan tadi alhamdulillah anggotanya ada yang jadi imam sholat ya, untuk DKI se-DKI Raya ini gitu. Itu suatu kebanggaan yang luar biasa sekali gitu. Nah ini kan tadi juga dibahas tentang kajian-kajian Islam ya. Apakah juga terbuka untuk membahas isu-isu terkini, misalnya yang dalam waktu dekat-dekat ini kan kita banyak membahas itu, banyak perhatian masyarakat itu tertuju kepada misalnya Palestina begitu. Apakah itu juga menjadi bahan-bahan kajian gitu untuk teman-teman semuanya? Ya, jadi kalau untuk kajian sendiri mungkin aku nanti pasin nanti sisanya ke Zahra gitu ya. Nah untuk Palestina sendiri alhamdulillahnya kita itu selain kajian kita juga aktif ikut turun aksi gitu. Kita beberapa kali ikut turun aksi yang diselenggarakan sama FSLDK, terus waktu itu aliansi apa ya waktu itu, pokoknya ada beberapa aksi kan Kak, Palestina yang emang harus turun ke jalan. Nah waktu itu kita juga menurunkan massa kayak gitu untuk itu gitu, membela Palestina. Dan selain itu mungkin kita juga pernah bikin kajian-kajian kecil tentang Palestina, tapi nggak yang kajian besar gitu sih Kak. Emang cuman kita mendiskusikan aja gitu sesama kader kayak gitu. Itu, dan kita juga galang dana yang bekerja sama KNRP waktu itu untuk mendonasikan hasil donasi kita ke Palestina gitu. Mungkin selebihnya. Baik. Kita juga ada yang tadi ya, setelah kait isu-isu nasional ataupun internasional yang tentang Islam, kita ada di kajian tematik itu Kak. Jadi sebulan sekali kita bawain tema yang berbeda. Pernah bahas tentang feminisme, tentang juga Rohingya, tentang LGBT, itu pernah kita bahas. Dan itu pematerinya tuh pernah dari dosen atau orang dari luar, sampai puncaknya di akhir periode yang kita undang Syariah Nafita. Itu juga masih dalam rangkaian kajian tematik. Nah kalau kajian yang bareng motivator Syariah Nafita itu tentang kepemudaan kayak gitu. Jadi kita fokus gimana caranya membangunkan karakter Islam di pemuda kayak gitu. Baik, bagus ya, beragam ya. Jadi pembahasan yang bisa dibahas juga oleh teman-teman dari At-Tanwir ini, dan At-Tanwir ini jadi bisa menjadi sebuah oase ya, penyeimbang dari rutinitas mahasiswa-mahasiswi UMJ yang biasanya kan disibukkan dengan tugas-tugas kampus, ilmu jurusan yang diambilnya. Ini kan jadi biar seimbang juga nih antara dunia dan akhirat. Ini teman-teman dari At-Tanwir inilah yang bisa memfasilitasinya ya, karena ilmu agama itu kan luas sekali ya, ada dari segi fikih, dari segi juga hubungan masyarakatnya,
dan sebagainya gitu. Nah, kira-kira nanti untuk teman-teman mungkin juga dari Asfi ataupun Zahra ingin mengajak teman-teman untuk ikut bergabung. Kenapa sih mahasiswa-mahasiswa UMJ nih mungkin baik yang baru, mahasiswa baru ataupun mungkin juga mahasiswa yang sudah aktif berjalan ya, semester 6, semester 4 gitu. Kenapa sih perlu nih bergabung di UKM At-Tanwir ini? Silakan. Kalau dari aku sendiri, kenapa sih mahasiswa harus gabung gitu ke At-Tanwir? Karena yang pertama, kita sebagai manusia itu kalau misalkan kita mengejarnya itu dunia saja gitu, kadang tuh hati kita tuh terasa kosong gitu, dan itu harus hati, selain perut yang dikasih makan, hati itu juga perlu makan gitu. Nah, salah satu makanannya itu apa? Yaitu tadi kita berkumpul sama orang-orang yang memang selalu ngingetin kebaikan, terus habis itu ikut ke kajian-kajian gitu. Dan At-Tanwir ini salah satu wadah yang memang cocok gitu untuk itu, karena di dalamnya banyak orang yang mau berhijrah juga, terus kita di dalamnya juga banyak mengkaji kajian-kajian keislaman kayak gitu. Terus juga selain itu kita sebagai manusia, kita tuh sebagai manusia dan mahasiswa gitu ya, kita tuh juga harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, salah satunya itu kita di At-Tanwir gitu, karena kan kita bisa ya nyari kajian-kajian di luar gitu, mungkin ada di masjid apa kita bisa datangin, tapi di At-Tanwir sendiri itu tuh kebermanfaatannya kita sebagai manusia dan mahasiswa gitu yang harus bermanfaat. Kita kan di dalam At-Tanwir juga itu kan organisasi ya, jadi bisa bermanfaat juga untuk orang banyak gitu. Selain kita dapat ilmu, kita juga bisa menyalurkan ilmu kita, dan mungkin kalau belum punya ilmu ya kita bisa menyalurkan tenaga kita gitu untuk di At-Tanwir itu sendiri gitu. Baik, terima kasih Asfi. Dari Zahra mau menambahkan? Mungkin kalau dari Zahra singkat aja ya, emang At-Tanwir itu terbuka untuk semuanya, terbuka untuk berbagai kalangan. Tadi juga disebutin ya semester 2, semester 4, semester 8 itu sangat terbuka. Bahkan ada salah satu anggota kita yang umurnya itu 60 ya. Iya, sudah. Iya, sudah, tapi semangatnya tinggi gitu. Jadi kita sangat terbuka. Ada juga orang yang belum pakai kerudung, mungkin kita sangat terbuka. Itu untuk mahasiswa, nggak hanya mahasiswa S1 aja, mahasiswa. S2 juga bisa? S1. S1. Cuman kebetulan beliau ini masuk UMJ-nya. Masuk UMJ-nya agak telat gitu. Dan dapat alhamdulillah opportunity dari UMJ itu beasiswa. Jadi akhirnya ya, di usia, tapi semangatnya luar biasa. Jadi buat teman-teman dari Zahra itu benar-benar mengajak gitu, karena jangan menganggap rohis atau dekatan itu tuh membosankan. Kita ada bina panahan, kita ada latihan kepemimpinan, dan karakter muslim itu tuh sebenarnya tuh sangat berwibawa dan sangat humble kayak gitu, gak kaku gitu, dan ya itu gitu, kita harus bangga dengan karakter kita, jati diri kita sebagai seorang muslim yang disalurkan salah satunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan Islami di UMJ ini ya. Baik, terima kasih Zahra dan juga Asfi tadi sebelumnya yang sudah memberikan banyak pencerahan nih untuk teman-teman UMJ Talk semuanya, pemirsa UMJ Talk semuanya, dimana teman-teman juga bisa ya agar tidak gersang, tidak hampa, ini hatinya, batinnya juga ikut bergabung di UKM At-Tanwir ini. Sekali lagi terima kasih ya, mudah-mudahan sukses terus untuk UKM At-Tanwir, unit dakwah kampus ya, unit dakwah kampus At-Tanwir ini, dan juga sukses juga untuk Asfi dan juga untuk Zahra. Terima kasih Kak. Sama-sama. Baik, dan pemirsa TVmu juga Sobat Unggul TV UMJ, terima kasih telah menyaksikan acara UMJ Talks dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah mendengarkan pencerahan yang tadi disampaikan oleh Asfi dan juga Zahra. Kini waktunya kita semua pamit undur diri. Saya Vini Aliani, juga Asfi dan Zahra, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan banyak terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.